Selamat datang di Oke Podcast, obrolan karyawan podcast. Untuk di episode kali ini kita beri tepuk tangan dulu ya. Kita udah berapa tahun gak ketemu? Oke Podcast, obrolan karyawan. Untuk di episode kali ini, kalau kita udah berdua duduk untuk menemani rekan-rekan sejawat untuk menemani teman-teman semua di YouTube ya, YouTube Kamadik, berarti kita akan membahas sedikit agak seriusnya. Agak serius, kayaknya kita jualan sekarang ini. Wah, kita mau jualan. Gila banget dagang. Selama ini kita nggak pernah dagang. Kita nggak pernah jualan, Lu sering hard selling. sih, somai gitu-gitu kan. Itu juga beli di Family Mart gitu ya. Lu kan dagang minyak, aku masukin lo di CV lo. Dagang minyak ya bersama Ibu. Oke, apa sih pembahasan kita untuk di kali ini? Kita mau benar-benar langsung terang-terangan aja membahas terkait yang lagi marak terjadi di beberapa perusahaan juga, dan memang bukan servis ya, pelayanan ini, jasa ini memang dibutuhkan banget untuk menaikkan branding dan juga meningkatkan sales. Sekarang kayak lagi tren ya? Lagi tren. Yes. Ya, itu adalah influencer marketing. Nah, banyak orang nggak tahu ya, influencer marketing itu apa sih ya? Mungkin udah dijelaskan di beberapa kontennya Kamadik ya, ada di Instagram, Iya. ada di YouTube juga. Iya. Kemarin sempat dibahas tentang influencer, tebak-tebakan influencer, tapi sebenarnya soft selling dan hard selling juga tentang influencer marketing. Mungkin Kak Vika bisa dijelasin sedikit tentang influencer marketing, mungkin fungsinya ya, terkait dari segi perusahaan dan juga perusahaan swasta ataupun juga pemerintahan. Kalau gue pikir ini satu fenomena yang berjalan seiring dengan berkembangnya semua orang bisa menjadi reporter, semua orang bisa menjadi wartawan, ya nggak? Sejak ada sosial media pribadi kan gila-gilaan tuh berkembangnya. Jadi media-media iklan konvensional kan masih tetap ada, tapi mulai sedikit ditinggalkan karena orang lebih banyak menggunakan media-media sosial yang dikelola secara pribadi. Oke. Nah, dari sana banyak orang yang kontennya menarik, banyak yang yang banyak menjadi idola baru, padahal mungkin sebelumnya dia bukan siapa-siapa. Makanya tiba-tiba timbul istilah misalnya selebgram, influencer, Creator, TikTok, ya? segala macam. Creator itu artinya melahirkan profesi baru kan. Mungkin 5-6 tahun lalu sih udah ada ya, kalau 5-6 tahun yang lalu. Tapi mungkin cuman tidak belum semarak sekarang iya, ya. benar. 10 tahun yang lalu apalagi kita nggak pernah tahu tuh. Jadi kalau kita tahu iklan ya yang kita lihat yang di TV aja atau yang di YouTube aja dari dulu. Kalau itu udah ada kan, tapi itu kan emang bener-bener iklan yang di-create secara profesional, secara perusahaan gitu, yang memang pakai biro iklan gitu. Nah, kalau sekarang kecenderungannya kita lihat sendiri kan, iklan di TV makin berkurang, apalagi iklan media ruang-ruang yang kayak billboard pinggir jalan tuh, yang kayak sekarang tuh kalau kita jalan di tol tuh udah banyak banget yang kosong kan, tinggal kontak nomor berapa gitu. Iya, kosong ya, available ya berapa itu gitu ya. budgetnya mahal banget gitu loh kalau pakai. Dan agak sulit terukurnya. Ya, karena dia kadang-kadang misalnya di Jagorawi tuh dia ngukur, dia ngejualan satu spot, dia tuh ngukur berapa banyak mobil yang lewat di situ tiap hari. Itu yang jadi jualan dia tuh ke calon kliennya. Data traffic ini ya, mengenai tol misalnya ya. tuh paling banyak juga di tol Dalkot. Dalkot, Kebon Jeruk, itu gue yakin dia ngukur, dia justru memanfaatkan peluang orang-orang yang suka stuck macet di situ tuh. Dulu gue paling sering lihat di Tomang tuh, Ancol tuh sering banget pasang situ, gue juga gak ngerti. Dan situ tuh pasti macet gitu ya. Jadi dia tahu nih setiap hari minimal ada berapa ribu kendaraan yang lewat di sana. Dan lama-lama kan orang, misalnya gue pulang kantor nih, gue lewat sana, rumah gue di arah Karawaci misalnya, atau daerah sana lah, daerah Bintaro, pasti lewat sana gitu. Orang-orang tiap hari lewat situ, macet di titik itu, lama-lama kan dia apal gitu, diskon Ancol 50% gitu. Akhirnya tiket weekendnya orang ke sana gitu. Nah, sekarang kan dengan mobilitas orang yang makin tinggi, beragam, orang udah transportasi juga beragam, terus media yang dilihat juga beragam, akhirnya semakin meluas tuh cara orang untuk mempromosikan produknya. Nah, salah satu yang sekarang sangat signifikan perkembangannya adalah influencer sama key opinion leader gitu. Oke, nah key opinion leader dan influencer itu suatu hal yang berbeda ya? Iya, sebenarnya berbeda sih, tapi kurang lebih bisa ditarik garisnya sama. Kalau influencer dia benar-benar influence, mempengaruhi orang untuk beli sesuatu, untuk produk. Kalau call itu lebih menurut aku nih lebih tinggi lagi tingkatannya, karena dia udah bisa mempengaruhi opinion leader. Jadi kalau kayak misal pas pilpres tuh ya,
banyak tiba-tiba akun-akun yang bermunculan yang mengarahkan pendapat orang ke satu titik. Nah itu udah call gitu. Jadi menurutku kayak selebriti nggak semuanya call loh. Influencer Ya, aja. influencer iya. Tapi kalau pejabat, petinggi-petinggi partai yang pengikutnya banyak itu dia bisa menggerakkan pendapat orang kan. Dan Jadi memiliki gitu. angle campaign yang benar-benar berbeda. Misalkan kayak masuk iya. ke politik, tapi bukan politik yang dijual. Iya. Entah suasana dia ngebangun taman, entah dia ternyata ngebuka relokasi apa gitu kan, tanpa disadari ternyata politik juga. Tapi kan apa ya maksudnya, caranya itu angle campaign-nya yang mereka buat ya memang ada aturannya juga sih, tapi kan dengan pengemasan yang apik dan konten yang sangat rapih, Iya. tanpa disadari itu ternyata campaign bisa gitu. menggiring opini orang ke makanya. sana. Kalau influencer sifatnya menurut aku sih kayak Terang-terangan aja gitu ya. terang-terangan dan temporer ya. Misalnya kita ada satu selebgram yang pakai baju keren banget gitu. Terus kita terinfluence untuk membeli. Tapi mungkin nggak sampai untuk merubah habit kita, merubah pola pikir kita. Nah kalau call itu sudah sampai di level itu kan, udah sampai ke lebih tinggi. Kalau fenomena yang kita tarik beberapa bulan yang lalu gitu ya, itu kan sempat heboh banget tuh tentang MS Glow, Erigo, iya kan? Oke. Erigo. Dia mau di endorse sebenarnya, tapi itu dia beli sendiri sih, buy one get one, apa buy two get one udah lah. Nah, kan fenomena itu kan sempat booming banget ya. Sebenarnya kok bisa sih? Memang di balik itu ada seorang influencer di baliknya Iya, gitu ya. iya. Macamnya si Keanu, Iya. terus juga MS Reza Glow banyak Arab banget dan tuh. sebagainya. MS Glow Glow sampai pakainya sekarang kan gila-gilaan. booming banget di mana-mana gitu ya. Memang ada kasus. Tapi nggak tahu gue sih penjualannya. Cuman Iya. influencer yang dipakai gila-gilaan. Gila-gilaan. Setidak-tidaknya brand awareness dia naik sih. Baik. Nah, terus kalau masalah Erigo kan, tadi kan ada dua sosok yang berbeda nih antara influencer dan KOL. Meskipun garisnya red line-nya sama ya, yang dikerjakan gitu. Tapi kalau KOL benar-benar spesifik yang dia kerjakan itu seperti apa. Iya. Dan kalau KOL itu menurut aku lebih jangka panjang ya. Kalau Iya. bedanya ya. Kalau influencer ya gue bisa terinfluence hari ini sama besok mungkin beda gitu. iya, Ya nah, nggak? yang digunakan dengan brand-brand tersebut kan adalah kan influencer ya. Kalau Ya menurut gua, kalau menurut sekarang iya lebih influence kalau menurut aku sih. Iya. gua, bukan KOL ya. Kalau KOL Bukan, apa seharusnya ya? bukan. Kalau KOL tuh Kalau aku balikin ke definisinya sih, kalau itu udah bener. jelas key opinion leader. Jadi dia sebenarnya menggiring pendapat orang. Nah tapi kalau kita terinfluence terus menerus, lama-lama kita punya opini juga. Iya. Tapi kan influence bisa berubah-berubah. benar sih. Makanya tapi kalau memang kelihatannya enggak nih influencer kayak si Keanu, dia juga ngegiring opini kita untuk beli misalkan ya, Iya, untuk yang Erigo iya. ya, karena kan dipasang. Sebenarnya yang digiring adalah Tapi brandnya. ada kompetitor lagi juga yang bermain di situ kan. Kalau Iya. misalnya Keanu sama si A, dia kontraknya 2 bulan ya, 3 bulan kemudian dia bisa Berubah aja lagi. nerima brand baru yang sama dengan yang sebelumnya, kan sah-sah aja. Jadi dia Yang bisa penting kontrak ya. nge-influence hal yang baru gitu. Tapi kalau dia kayak Baim Wong nih ya, waktu dia awal-awal muncul sebagai content creator yang khusus bagi-bagi duit gitu kan, itu menurut aku sudah membuka, bukan cuma nge-influence orang, tapi juga sudah menggerakkan opini orang bahwa oh ternyata kita harus banyak berbagi gitu-gitu. Jadi kan udah lebih Udah start. bisa- Kalau lo terinfluence aja belum tentu lo melakukan gitu. Ya lo suka sih sama si baju A misalnya, ya lu pengen beli aja tapi belum tentu lo menggerakkan beli. Kalau Kolan udah sampai memutuskan, oh gue pengen kayak Baim Wong nih, meskipun gue nggak kayak dia, setidaknya kalau gue ngelihat orang di jalanan yang pedagang-pedagang kecil yang perlu Dibantu lah. dibantu, nah itu kan udah menggerakkan opini ya. udah menggerakkan opini dan behavior ya. Iya. Nah, Kak Fik, untuk penggunaan KOL atau kita nyebutnya dalam marketing, influencer marketing, pastikan untuk di era sekarang ini banyak digunakan dari segi perusahaan dan pemerintahan dalam meningkatkan Ya pemerintahan, swasta dan non swasta. swasta dan non swasta Iya, gitu iya. ya. Nah, pasti kan punya tujuan yang berbeda. Ada yang tujuannya memang hanya untuk branding aja nih, awareness aja yang dicari. Ada juga yang untuk meningkatkan sales dan juga leads-nya gitu ya. Karena tujuan akhirnya pencapaiannya kan ke sana. Nah, kalau dari Kak Fika sendiri mandangnya gimana sih untuk yang dari swasta dan juga non swasta ya? Itu penggunaannya yang baik tuh seperti apa sih? Karena kan kalau menurut aku ya, non swasta kan ya udah mereka
nyebarin aja info kayak sebaik-baiknya gitu. Yang penting orang tahu info baik-baik tentang si pemerintahan Produknya. ini, non swasta ini misalkan. Tapi kalau swasta kan, kalau yang aku tahu, ya udah tujuan capaiannya adalah leads dan juga sales gitu. Nah itu gimana sih Kak kalau itu? Yang membedakan apa kalau menurut Kak Vika? Kalau menurutku dulu mungkin influencer itu cuma dipakai untuk produk dan jasa aja, benar, ujungnya sales gitu. Tapi kayaknya sekarang hampir semua lembaga pemerintahan udah pakai influencer deh. Karena memang perlu. Jadi misalnya kita pegang kayak kita sekarang, kalau salah satu klien kita yang utama itu Kementerian Perhubungan, kan kita harus nyebarin aturan-aturan nih. Nah, bagaimana aturan itu bisa sampai ke masyarakat dengan bahasa-bahasa yang sederhana? Makanya diperlukan influencer misalnya. Yang menjalankan peraturan itu. Jadi ibaratnya gue juga pelakunya gitu, jadi gampang untuk menyampaikan. Nah, kalau swasta ya itu arahnya pasti ke sales. Kalau tidak sales, setidaknya untuk brand awareness gitu loh. Kecenderungannya kalau di pemerintahan sih menurutku sekarang makin tinggi ya, makin tinggi banget. Nah, enaknya kalau di pemerintahan itu nggak ada target salesnya. Tapi kalau untuk kita yang ngerjain, ada kita tetap punya KPI insight, ada insight-nya dong. Kayak kita hashtag ini tercapai nggak, berapa persen kenaikannya segala macem gitu kan, harus tetap itu tetap masuk ke report. Masuk ke report juga gitu. Terus sekarang juga banyak kegiatan-kegiatan sosial itu udah pakai influencer semua juga, kan, NGO, yayasan-yayasan, lingkungan misalnya, itu udah banyak banget pakai call. Malah menurut aku pendekatan yang lebih tepat untuk pemerintahan sekarang justru pakai influencer sama call. Tanpa harus repot-repot ya. Iya, maksudnya daripada lu bikin lebih affordable ya. Affordable dan lebih sampai juga ke masyarakat. Benar. Ibaratnya gue influencer, setidaknya gue bisa menyampaikan ke lingkungan keluarga gue gitu, ke tetangga gue, ke teman-teman gue, itu kan sudah masuk, maksudnya sudah ada cakupan radar siapa targetnya, daripada lu bikin pengumuman misalnya di TV yang orang udah semakin ninggalin gitu. Ada sih, mungkin masih ada. Dan tapi kevalidasiannya dipertanyakan biasanya. Iya, betul. Nah, kalau melalui influencer, misalnya kita pakai 10 orang call untuk menyebarkan aturan tuh yang kayak keselamatan segala macem gitu, itu kan kayaknya lebih kena deh dibanding kita bikin peraturan baliho di pinggir jalan yang gunakan helm agar selamat gitu. Iya, itu berfungsi, tapi kan kalau ditaruh di pinggir jalan kan nggak mungkin kita ganti tiap hari kan, ya nggak, dan temanya kan itu aja. Nah, kalau influencer ini ibaratnya kita tiap hari ganti konten pun masih bisa gitu, jadi variasi kontennya lebih beragam, pesannya juga lebih banyak yang masuk, jangkauannya juga lebih luas gitu. Iya, bener sih. Kalau sekarang masih pakai TV, kalau menurut aku yang dipertanyakan oleh masyarakat adalah kevalidasian biasanya. Iya. Karena kalau KOL influencer kan mereka sudah ada audiensnya masing-masing yang mengikuti mereka gitu. Jadi pada saat disebarkan dengan caranya mereka, orang udah merasa bahwa oh iya nih benar gitu loh. Maksudnya karena yang terjadi seperti itu, misal dengan konten kita yang kita handle adalah Kementerian Perhubungan, otomatis kan terkait keselamatan dan juga kemarin itu misalkan menggunakan akses transportasi udara ataupun juga darat gitu atau laut, kan ada tentang menggunakan PCR, tes PCR dan sebagainya gitu ya. Kalau mungkin di TV orang juga bingung juga karena mereka tidak tahu langsung atau tidaknya gitu ya. Tapi pada saat menggunakan KOL ataupun juga influencer, oh ternyata benar nih mereka melakukan perjalanan langsung, ternyata ada jadi tesnya dia ngerasain gitu. juga gitu loh, bukan cuma ngasih peraturan bahwa kita harus antigen, tapi itu mereka bisa on the spot langsung. Terus biasanya kan ada jadi tahu ya apakah misalkan tes price-nya berapa nih harganya gitu. Karena itu yang ditanyakan, ternyata misalkan gini, kalau gue sebagai pengguna transportasi tiba-tiba ada diwajibkan tes PCR, kan gue nggak tahu harganya berapa pertama. Terus kevalidasian tesnya itu seperti apa digunakan dalam perjalanan, wajib maksimal berapa hari, kan itu nggak tahu ya. Tapi pada saat menggunakan KOL ataupun juga influencer, mereka menyebarluaskan informasinya dan cukup komplit ya. Satu package plug, satu konten keluar. Dan satu lagi sih yang paling ditangkap. penting, influencer itu biasanya bisa membahasakan semuanya dengan lebih sederhana kan. Bener, itu kalau aturan pemerintah kan ribet banget, pusing pasal-pasal gitu ya. segala macam. Padahal sebenarnya kan yang dibilang itu aja gitu. Nah, orang-orang kan cenderung males tuh kalau disuruh, misalnya ada aturan Kementerian Perhubungan yang baru, aturannya 10 lembar, terus itu yang kita sebarin di
grup WA atau di mana gitu langsung plek-plek begitu. Males baca orang. Males banget kan orang baca, padahal isinya latar belakangnya aja 3 halaman yang kita nggak perlu kutip ya kan. Kadang-kadang isinya cuma 1 halaman terakhir ya kan Man. Kalau baca aturan itu lo nggak usah baca latar belakangnya kan. Tapi kan kalau kita nyari. nyebarin aturannya blek-blek kayak gitu, gue aja ada juga gue delete udah berapa kilobyte itu, udah berapa giga tuh. Iya, benar, delete aja makanya. menu-menuin HP gitu kan. Benar-benar. Nah jadi kalau influencer itu di pemerintahan, di yang non swasta, non profit itu justru menurutku sangat diperlukan untuk menerjemahkan yang kayak gitu-gitu. Tapi ini kita gitu. ambil contoh, kebetulan klien kita Kementerian Perhubungan, Ya, kurang lebih seperti itu ya. Tapi di luar itu mungkin ada Kementerian Sosial ataupun Iya, juga Kementerian apalagi Kesehatan. kementerian-kementerian yang direct sama masyarakat keputusannya. Iya, benar. Kan ada juga yang nggak terlalu direct ya, direct sama kehidupan sehari-hari. Kalau perhubungan, sosial, kesehatan itu kan ibaratnya bisnis. Lingkungan. Ibaratnya bisnis itu B2C gitu loh. Iya, yang langsung. memang harus langsung. Kalau kayak kementerian lain yang kayak penanaman modal, mungkin apalagi yang perdagangan, ya relate sih sama kehidupan sehari-hari, tapi tidak menyentuh semua masyarakat. Kalau Kemenhub kan ya semua orang juga kalau nggak naik kendaraan umum, naik kendaraan pribadi. Dan enaknya ini ya, kalau menurut aku Kak Vika, KOL dan influencer itu bisa inline dengan kegiatan CSR-nya. Bisa membantu kegiatan Kayak CSR-nya nggak sih? Kalau di korporat, Iya, maksudnya kalau di korporatnya Iya, jadi misalkan gini, kalau misalkan yang diupdate dari CSR-nya ya udah membantu apa atau apa gitu ya, karena langsung terjun ke masyarakat juga. Ya udah ya sebagai pajangan di web artikelnya saja menurut aku. Tapi kalau misalkan ternyata ada menggunakan KOL atau influencer ini dibantu menyebarkannya lagi Iya. gitu ya, karena ibaratkan mereka juga ikut terjun langsung pada saat aktivitasnya gitu ya. Itu malah bisa lebih kena lagi Iya, kalau menurut aku lebih ya. kena. Iya, Lebih benar. kena gitu. apalagi pemerintahan dong kalau Iya, begitu, benar. apalagi ya aku juga agak-agak bingung juga sebenarnya, banyak pemerintah yang masih terpaku gitu, terutama pemerintah daerah ya. Kalau Oh iya, masih nyebarin belum aturan belum tuh, terlalu inilah, iya, belum kalau terlalu. nyebarin aturan SK Bupati, SK-nya dikirim, terus aturannya misalnya untuk pedagang pasar, males banget kan orang baca Pedagang pasar gitu juga loh. sulit ya untuk pendekatannya ya gitu. Iya, maksudnya bukan masalah pendidikan atau apa gitu, tapi kayak ya ribet aja lu disuruh baca aturan, padahal sebenarnya aturannya cuma misalnya kenaikan biaya sewa atau segala macem gitu-gitu. Jadi kayaknya seharusnya pemerintah dan lembaga-lembaga non swasta justru yang harus melirik influencer. Jadi tidak terbatas bahwa influencer itu cuma untuk promosiin baju, promosiin makanan, Produk-produk apa. produk-produk atau Ternyata segala di luar macam. itu Banyak. bisa Dan menurutku yang diberdayakan. paling besar di negara ini, salah satu hal di negara ini yang masih perlu diimprove adalah komunikasi dari pemerintah ke masyarakat menurutku. Nah, channel-channelnya itu kayaknya masih banyak yang kaku, masih banyak yang ya pemerintah memang harus kaku kan? Karena Memang. mereka terikat sama aturan. Iya. Nah, bagaimana membahasakan yang tidak kaku itu melalui pihak ketiga gitu. Nah, Yaitu adalah influencer seharusnya marketing mereka ya? emang pakai Kamadik kan? Betul, itu dia gitu. Kita sangat terukur. Iya, Terus jadi kayak juga gitu. Dan happy and memang fun kita partner kita konsennya memang lebih banyak ke non profit dan non swasta ya maksudnya, karena kita memang pengalamannya banyak handle klien di bidang itu gitu. Nah, untuk bisa melihat suatu influencer marketing ini tercapai dari segi KPI itu apa sih, Kak? Kalau pemerintahan itu beda-beda ya. Mereka punya KPI masing sendiri-sendiri kan. Kita dulu untuk Transmed waktu tinggi-tingginya aku lupa ya dulu hashtag kayaknya adaptasi kebiasaan baru tuh waktu kita baru-baru mau beralih dari COVID tapi masih tinggi-tinggi juga gitu. Yang orang mulai dibiasakan untuk pakai masker, jaga jarak, itu kan kebiasaan baru banget. Itu kita pernah tuh sampai reach sampai 2 atau 3 juta gitu yang lihat di Twitter. Dan itu tinggi banget. Jadi karena kontennya menarik, jadi banyak di-share sama orang. Dan itu aku rasa cukup membantu ya. Terus di kendaraan umum orang terbiasa untuk duduknya nggak dempet-dempetan misalnya. Iya. Jadi dan orang nggak komplain gitu. Karena kita udah mengedukasi. Nah, sektor dan bidang yang harus diedukasi pemerintah banyak banget, bukan cuma perhubungan doang. Masih luas lah ya. Masih luas banget. Dan kita open untuk discuss ada campaign-campaign Iya. apa gitu ya. Kita bisa bantu misalkan
Mbak Vika atau Mas Krisna, ini kita ada rencananya campaign kayak gini, cocok nggak ya ke masyarakat? Itu kita bisa open discuss sama teman-teman semua. Ini bukan dari segi Dan bukan pemerintah ini aja doang, gitu ya. iya. Dan bukan pemerintah pusat aja, pemerintah daerah juga. Daerah juga bisa. Ini kayak gini tuh aku yang sekarang banyak menjadi sorotan nih, salah satunya nih, nggak tahu ini di Kementerian Perdagangan atau BKPM atau siapa gitu, tentang kemudahan berusaha. Sekarang kan Kemenku itu lagi gencar-gencarnya untuk sosialisasi bahwa nantinya pedagang di TikTok, di Shopee itu akan kena pajak gitu. Oh iya benar. Ya. Dikenakan pajak. Akan kena pajak. Nah, tapi pemerintah juga menjamin kemudahan perizinan berusaha. Jadi Untuk ngurusnya. iya, untuk ngurus. Jadi sekarang bisa perorangan. Karena Benar. kalau pajak kan harus ada NIB, harus segala macam. Dan nggak semua yang jualan di e-commerce, apalagi di TikTok yang lagi booming sekarang punya semua itu. Kan orang udah alergi nih ya, alergi kayak gini, alergi kayak Gimana tuh? ribet nih pemerintah, masa jualan hijab aja dipajakin. Kayaknya udah kebayang keribetannya Jual duluan. cupang. Jual cupang aja dipajakin, gimana ceritanya? Enggak, maksudnya jangan sampai kalau ada yang di e-commerce atau apa peralatan-peralatan iya. kayak gitu. Kenapa kan. mesti cupang contohnya? Apalagi ya? Kan lu bisa contohnya panci, Panci juga bisa. sekop, Ya pokoknya itulah. ya pokoknya itulah. Nah, itu kan udah kebayang ya keribetannya, orang kayak, gue udah males banget nih. Udah. Mendingan gua nggak Padahal usah kan deh. sebenarnya mungkin nggak seribet itu gitu, tapi orang nggak tahu. Nah, Itu itu yang harus sebenarnya harus diedukasi. disosialisasi. Nah, ada satu lagi nih mungkin menarik juga. Gue kemarin chat lo yang soal BPKH itu ya, Chris, yang Badan Pengelola Keuangan Haji. Jadi aku dikenalin sama orang yang ada hubungannya sama orang BPKH, dia bilang coba lu propose nih, karena ternyata ini yang lagi heboh banget nih, nggak apa-apa setelah dibuka di sini. Yang lagi heboh banget kan bahwa pemerintah itu mengelola uang haji, terus uangnya dipakai ke infrastruktur. Banyak kan lagi heboh tuh, lagi rame. Jadi semua orang bilang, iya nih, kan 2 tahun ini kan orang tetap setor untuk naik haji, tapi nggak berangkat-berangkat. Iya. Belum Iya. yang antriannya sampai 2023, semuanya harus bayar sekarang. 2023 sampai 23 tahun gitu ngantri. Jadi BPKH itu adalah salah satu lembaga yang mengelola keuangan cukup besar gitu. Tapi yang diributkan adalah bahwa nggak boleh nih caranya itu kan uang orang, uang umat kok dipakai pembangunan gini-gini. Padahal ada yang orang nggak tahu katanya. Yang tidak dikampanyekan adalah bahwa misalnya lo daftar haji nih, lo dapat antrian 20 tahun lagi, tapi lo udah nyicil nih tiap bulan, tiap berapa bulan sekali nyicil. Memang uang lo itu dipakai untuk infrastruktur, tapi itu jadi investasi lo. Dan setiap keuntungan yang, setiap uang yang lo dipakai, tanda kutip, itu lo dapat keuntungan, dan itu bisa dicek di webnya BPKH. Dan gue juga surprise, gue bilang, oh iya ada ya kayak gitu. Iya, jadi tuh kayak lo misalnya daftar haji, lo dapat virtual akun. Virtual akun bank. Jadi berapa uang lo ada di situ, termasuk berapa nilai dari pengembangan uang lo. Jadi, Lo lama jadi nih kan. berapa yang dipakai dapatnya berapa Nah, gitu. jadi misalnya lo naik haji dapat jatah 20 tahun. Lo udah DP 10 juta nih. Berarti misalnya budgetnya 20 juta, lo masih punya kewajiban 10 juta lagi untuk bayar. Nah, 10 juta ini kan karena lo masih naik hajinya lama, itu bisa diputerin dulu sama BPKH, termasuk untuk bantu pembangunan segala macam. Tapi bukannya lo nggak, duit lo itu nol aja. Oke. Jadi Bukan benar 10 juta Nah, dipakai gitu. 10 juta itu benar dipakai tapi ada datanya. Tapi ada datanya dan ada nilai yang dikembalikan ke lu selama 10 tahun. Jadi itu taruhlah dipinjam tanda kutip, tapi lu kayak investasi. Nah, bahkan keuntungannya itu bisa nutupin sisa yang 10 juta ini gitu. Oke. Dan ternyata itu tidak dikomunikasikan gitu loh. Jadi banyak yang nggak tahu, jadi kesannya itu pakai uang umat lah, itu berdosa. Padahal sebenarnya kalau diukur dari sisi investasi, nggak apa-apa lu berangkat 20 tahun lagi misalnya. Karena 20 tahun lagi pun sebenarnya uang yang 10 juta lo udah DP-in itu berkembang. Nah, itu contoh-contoh sih. Aku nggak bisa bicara, maksudnya detailnya mungkin nggak tepat, tapi maksud aku ternyata berita yang negatif yang beredar itu banyak banget. Nah, untuk mengcounter itu media konvensional biasa itu nggak cukup menurut aku. Jadi benar-benar harus pelakunya langsung, which is itulah ada influencer yang bisa ngasih masukan
sama orang banyak gitu bahwa nggak apa-apa kok gue berangkat 20 Opini tahun ya, lagi. opini-opini Iya. dari masyarakat gitu ya. Jadi Itu baru satu contoh ya. Sementara yang berkembang tentang isu-isu kemasyarakatan kan luas banget ya. masih banyak lah yang Masih bisa banyak dieksplor. banget, masih banyak. Oke, kalau ngomongin tentang masalah target KPI dari ini pasti masing-masing berbeda juga Iya. gitu ya. Cuman kita bisa didiskusikan maunya pencapaiannya seperti apa terkait penggunaan KOL ataupun juga influencer. Ya. Nah, salah satu servisnya Kamadik itu adalah KOL management. Jadi kita nge-handle para Dan key kita opinion nggak leader. cuman kalau agensi lain mungkin dia fokusnya untuk produk sama jasa aja ya. Jadi misalnya lo ya produk jasa lo tau lah yang kelihatan gitu loh. Kalau kita justru bisa ke kayak gitu yang pemerintahan tadi, justru kita strongnya di situ. Bagaimana caranya kita bisa menerjemahkan aturan-aturan pemerintahan yang kaku ke dalam bahasa-bahasa yang sederhana dan disebarkan juga dengan orang-orang yang ada di dalam masyarakat gitu. Gitu. Jadi langsung aja hubungin kontak us-nya Kamar Digital, ada di website ataupun juga Instagram, itu ada semua ya di sosmed kita. Langsung aja untuk penggunaan Iya. KOL management gitu Oke. ya. Influencer marketing, mau perusahaan kamu bertumbuh lebih pesat, gunakan influencer Lu marketing kayak Kamar itu Digital. kalau jangan begitu tagline-nya lu kayak Kan biar MLM. Yo. Oke, terima Anda kasih. mau naik kapal pesiar? Hubungin Kak Vika. Ya naik nggak aja, punya kan kapal. tidak berlayar, naik aja ya. Kan ada di Ancol kapal pesiar, naik aja. Bayar lah 20.000 sampai pulau terdekat. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang Thank sudah menonton Oke Podcast kali ini. Semoga ada banyak manfaat yang bisa didapatkan. Jangan lupa untuk di-follow beberapa sosial media Kamar Digital. Di-follow juga Kavika, di-follow juga Direko kalau mau. Ya. Thank you yang udah nonton. Jangan lupa untuk di-like, comment, dan subscribe. Bye-bye.